Halo semuanya, di sini saya ingin membahas tentang lingkungan laut. Lingkungan laut terdiri dari ekosistem yang meliputi air laut, sumber daya alamnya, dan kehidupan di dalamnya. Ada 5 zona ekosistem laut. Yang pertama ada epipelagik, berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Yang kedua ada mesopelagik, berada di kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Yang ketiga ada batiopelagik, berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Yang keempat ada abyssal pelagik, berada di kedalaman 4000 meter. Dan yang kelima ada hadal pelagik, berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Terus yang selanjutnya ada biota laut. Biota laut terdiri dari ikan, terumbu karang, ganggang laut, lobster, penyu laut, paus, kepiting, bintang laut, dan spons. Terus ada upaya pelestarian lingkungan laut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menangkap ikan secara berlebihan. Yang ketiga, tidak merusak terumbu karang saat berwisata di laut. Yang keempat, menjaga kelestarian ekosistem air laut. Yang kelima, menjaga kelestarian terumbu karang. Dan yang keenam, menjaga kelestarian ganggang laut. Terus ada pencemaran lingkungan laut. Yang pertama ada partikel kimia. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertambangan. Keempat, limbah pertanian dan perumahan. Dan yang kelima ada kebisingan. Yang keenam ada penyebaran organisme invasif. Terus yang pertama tadi ada epipelagik, lapisan laut yang berada di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Lapisan ini juga disebut zona sinar matahari atau zona potik. Ciri-ciri zona epipelagik: yang pertama, memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Yang kedua, hampir semua produksi primer di laut terjadi di sini. Yang ketiga, rumah bagi sebagai besar kehidupan akuatik. Organisme yang hidup di zona epipelagik: plankton, rumput laut terapung, ubur-ubur, tuna, banyak hiu, dan lumba-lumba. Terus peran alga di zona epipelagik: yang pertama, bertanggung jawab untuk ketersediaan makanan bagi organisme yang hidup di laut. Kedua, memproduksi setidaknya 50% dari total oksigen yang berada di atmosfer bumi. Selanjutnya tadi yang kedua, mesopelagik. Mesopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona senja atau zona pelagik tengah. Ciri-ciri zona mesopelagik: hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari, suhu berkisar antara 5 sampai 4 derajat Celcius. Air bergerak lambat. Banyak organisme yang hidup di zona ini bersifat bioluminescensi. Organisme yang hidup di zona mesopelagik: yang pertama, bakteri heterotropik. Yang kedua, ikan todak. Yang ketiga, cumi-cumi. Yang keempat ada Anarchaecidae. Yang kelima, beberapa spesies sotong. Penelitian di zona mesopelagik. Zona mesopelagik ditemukan oleh para penelitian di Amerika selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Zona mesopelagik merupakan tempat para ahli pertama kali mencatat keberadaan makhluk bercahaya. Peran zona mesopelagik. Zona mesopelagik menyerap sekitar 25% dari karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan mendorongnya ke dalam laut. Zona mesopelagik relatif tidak tersentuh dari penangkapan ikan komersial. Yang ketiga ada batiopelagik. Batiopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Zona ini berada di lereng benua. Ciri-ciri zona batiopelagik: sinar matahari tidak bisa menembusnya. Tidak ada produsen primer. Oksigen didapat dari peredaran termohalin. Cahaya yang ada berasal dari bioluminescensi hewan. Fauna di zona batiopelagik: paus besar, hiu, cumi-cumi, gurita, dan hewan yang tidak memiliki mata. Yang keempat ada abyssal pelagik. Abyssal pelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 4000 meter. Zona ini juga disebut sebagai zona laut sangat dalam. Ciri-ciri zona abyssal pelagik: tekanan air laut sangat besar, tidak ada cahaya matahari, suhu sangat dingin, jarang ditemukan kehidupan, dan tidak terdapat tumbuhan. Kehidupan di zona abyssal pelagik: hewan laut yang dapat hidup di zona ini cenderung pipih dan panjang. Materi sedimentasi sangat halus berupa sejenis lumpur yang kemerah-merahan. Selanjutnya yang kelima ada hadal pelagik. Zona hadal pelagik adalah zona terdalam lautan yang membentang dari kedalaman 6000 meter hingga ke dasar laut.
Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal. Ciri-ciri zona hadal pelagik: yang pertama, suhu airnya konstan sedikit di atas titik beku. Yang kedua, tekanan airnya ekstrim seperti Palung Mariana yang mencapai 8 ton per inci persegi. Yang ketiga, hanya terdapat di palung-palung samudra. Dan yang keempat, jika digabungkan di semua samudra, palung-palung ini akan membentuk wilayah seukuran Australia. Kehidupan di zona hadal pelagik: yang pertama, meskipun sangat terpencil, kehidupan tetap ada di zona hadal pelagik. Pada tahun 2018, para ilmuwan menemukan ikan siput pada kedalaman 27.000 kaki di bawah permukaan laut. Pada tahun 2005, organisme bersel tunggal kecil yang disebut Foraminifera sejenis plankton ditemukan di palung Challenger Deep. Bintang laut dan cacing juga dapat bertahan hidup di zona hadal pelagik. Nama hadal pelagik diambil dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Sekian pembahasan tentang lingkungan laut dari saya. Sekian, terima kasih.